Jokowi terpilih di 2019 dengan angka 55% itu. Sekarang dia dapat 73%. Saya lanjutkan dulu logikanya ya. Lalu orang berpikir, dari mana tambahan itu? Dari pemilih Prabowo. Kan jauh sekali kan? Saya abaikan dulu itu, karena mungkin. Itu biasa aja. Tetapi di dalam politik, selalu ada yang disebut sebagai kayak lilin. Lilin itu, kalau dia sebelum dia mati, dia nyala terang tuh. Lu perhatikan, lilin itu makin lama habis, lalu tiba-tiba dia nyala terang itu. Itu yang terjadi itu. Sekarang Cak Imin tadi soalnya. Dari mana dapat ide itu? Ya memang bukan pembicaraan khusus atau yang diputuskan. Tapi beliau melihat sinyal bahwa publik menginginkan Jokowi 3 periode. Lalu dia nebeng di situ. Boleh nggak sebagai politisi? Boleh aja. Tapi sebagai orang yang berakal, dia justru mesti malu. Karena dia akan nebeng di situ. Kalau Jokowi diperpanjang 3 periode, tanpa pemilihan, diperpanjang tahunnya, maka anggota DPR juga kan ikut kan? Karena sama-sama. Mesti dia malu. Karena dia akan dapat tambahan kekuasaan yang tidak berdasarkan pilihan rakyat. Padahal demokrasi bilang, Undang-Undang Dasar kita bilang, semua pemerintahan, semua dalam segala level harus dipilih secara demokratis. Artinya ada pemilihannya, bukan ditunjuk dan diperpanjang. Mesti Cak Imin malu. Dia kan mesti, loh kok saya dapat sesuatu yang tanpa saya bekerja tuh. Itu yang disebut moral clarity itu. Kejernihan moral di situ tuh. Jadi sekali lagi, kalau kita mau main-main dengan teori, kita bisa dederkan di situ semua teori. Tapi kan pembicaraan kita sekarang ini kan soal teknis politik aja. Padahal kita mau lihat bangsa ini bagaimana bertumbuh. Kalau dihipnosis terus. Kompas tiba-tiba bilang, ya ini hasil survei. Loh Anda itu Kompas, Anda mesti berpikir kenapa hasil survei Anda berbeda dengan fakta bahwa daya beli turun. Nilai tukar petani turun. Korupsi naik itu. Kan dia mesti terangkan kan. Itu yang disebut sebagai hermeneutic of suspicion. Jurnalis dia mesti curiga kenapa begitu. Tapi dia bilang ini hasilnya, kita sajiin datanya aja. Nah itulah contoh dari Kompas, sebuah media yang mediocre. Gak mau bertanggung jawab terhadap kecemasan publik. Ya kan survei bilang begitu. Jadi tanya pada siapa? Tanya pada komputer. Jadi demokrasi diandalkan pada hasil survei. Jadi dari awal tadi kita tahu bahwa kalau survei itu diajukan, misalnya Burhan bilang, ya itu uang kita sendiri. Lu nggak boleh